Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Ibrahim yang akan mengupas tentang sosok-sosok orang-orang yang hebat dalam dunia ini. Terkhusus di mana ini akan membahas tentang sosok beliau, keilmuan dalam hal laduni, ilmu laduni dari Sunan Kalijaga, di mana ilmu ini masyhur sekali kita dengarkan, kita sering mendengar bahwa ilmu laduni adalah ilmu yang sangat hebat, di mana orang yang tadinya tidak tahu menahu tentang hal itu, tetapi ketika mendapatkan ilmu laduni, orang itu langsung berubah drastis, langsung paham dengan apa yang dia ketahui. Sebelum membahas tentang ilmu laduni, saya juga tidak tahu persis dari ilmu laduni. Mohon maaf sebelumnya, saya hanya ingin mengungkapkan dari apa yang saya ketahui dan apa yang saya cari. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi ilmu laduni Sunan Kalijaga akan diturunkan kepada siapapun yang melakukan amalan ini walau hanya sekali mengamalkannya. Nah, aslinya sih memang ilmu laduni itu seperti ilmu-ilmu biasa, tetapi ilmu laduni itu hanya sedikit saja orang yang bisa mengamalkan itu, karena ilmu yang instan ya menurut saya, instan yang hanya beberapa kali kemudian pintar, dan itu banyak ulama yang mengatakan kurang baik dalam mencari ilmu. Memang mencari ilmu harus berproses. Laduni itu bukan apa-apa melainkan proses aslinya sih. Ilmu ini cukup diaktifkan sekali saja, maka energi dari ilmu ini otomatis akan aktif di dalam tubuh sang pengawal. Mungkin laduni-laduni ini dilakukan oleh zaman Wali Songo, yang dimana itu waktunya mendesak, terus sulit untuk memahami ilmu-ilmu tersebut. Karena di zaman dahulu memang seperti lidah-lidah orang Jawa beda dengan lidah orang Arab, kemudian jarang sekali mendengar bahasa-bahasa Arab. Maka dengan cara itu para wali mengajarkan agama Islam dengan cara ilmu laduni. Orang yang mengamalkan akan dikawal beberapa khodam rohani berwujud tentara tangguh. Bahkan jika jodoh, sang pengamal akan ditemui oleh Kanjeng Sunan Kalijaga melalui mimpi. Jadi memang ada dengan cara yang instan. Memang ini paling hal-hal apalah dalam keilmuan laduni ini, dalam Sunan Kalijaga ini. Menurut pakar spiritual, ilmu laduni adalah ilmu yang diturunkan langsung oleh Allah untuk manusia yang terpilih. Untuk terpilih salah satunya contohnya adalah kepada Sunan Kalijaga. Ini gambaran dari Sunan Kalijaga, karena Sunan Kalijaga itu belajarnya itu pada Sunan Bonang, di mana otodidak, hanya diberikan buku kitab oleh Sunan Bonang untuk mempelajarinya di gua untuk sendirian setelah bertapa selama 3 tahun di pinggir sungai. Untuk masa tapa itu banyak cerita, yang ada beranggapan tentang 7 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 3 tahun, banyak sekali ya pendapat tentang itu. Sunan Kalijaga menciptakan sholawat nariyah Kalijogo, dan barang siapa yang mengamalkan sholawat nariyah Kalijogo maka insya Allah akan mendapat mujizat dan karomah. Ini memang dari bentuk sholawat nariyah tersendiri, mungkin ada wasilah dari itu akan menjadi kebaikan untuk kita. Mungkinnya salah satunya menjadi mukjizat atau kebaikan kepada kita sendiri. Namun dengan syarat bersolawat harus karena Allah, bukan karena mukjizat dan karena karomah. Ini sering sekali kita keliru ketika mengamalkan sesuatu. Mungkin kita lupa bahwa apa yang kita baca itu bukan yang dituju oleh kita, melainkan Allah lah sejatinya tujuan kita. Jadi apa yang kita baca itu bukan utama. Malah ketika kita berharap bahwa sholawat nariyah itu bisa mengabulkan atau bisa menjadi kebaikan untuk kita, itu malah kurang baik.
Jadi kalau tidak membaca sholawat itu maka kita tidak kuat. Nah, yang memberikan kuat kan bukan dari sholawatnya tapi dari Allahnya itu melalui lah, bedanya dengan melalui sholawat nariyah wasilah. Untuk pengaktifan sholawat ini sangat mudah, berikut tata cara yang portasulut ya, rangkum dari yang pertama, sucikan diri terlebih dahulu, bisa dengan mandi besar dan ambil wudhu. Nah, mandi besar dan wudhu itu dalam syariat Islam memang satu cara untuk membersihkan diri dari kekotoran-kekotoran dalam diri kita dan hati kita. Itu memang hal yang baik, mandi dan wudhu. Kemudian lalu yang kedua, duduk bersila dengan tenang dan rileks. Nah, salah satu bentuk duduk dan tenang rileks ini untuk lebih dekat dengan Tuhan, maksudnya tafakur. Para petapa-petapa itu di zaman dahulu memang cara dekat dengan Tuhan itu seperti itu. Jadi kita lebih kecil untuk melakukan dosa, lebih dekat dengan Tuhan. Itu bertapa atau rileks tanpa berpikir yang lain. Nah, yang ketiga, angkat tangan sampai posisi telapak tangan di samping telinga dan telapak tangan terbuka ke depan. Ini posisi dalam posisi takbir ya berarti. Lalu yang selanjutnya, pejamkan mata yang sudah, lanjutkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini tata cara beliau mungkin ya, di zaman dahulu Sunan Kalijaga mengamalkan ini. Syahadat 3 kali, astagfirullah 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3 kali, lalu baca sholawat nariyah Kalijogo. Dimana seperti apa sih sholawat Kalijogo itu? Yaitu Allahumma sholli ala kalimatan wa sallim salaman, sama saja ya seperti sholawat nariyah pada umumnya. Lalu jika sudah dirasa cukup saat membaca sholawat nariyah Kalijogo dengan mata terpejam dan tangan tetap diangkat, lanjut membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca astagfirullahaladzim 10 kali. Jika sudah selesai, lanjutkan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Memang pasti ada tawasul atau mengirimkan hadiah Fatihah kepada Nabi, kepada para sahabat dan para tabi'in. Satu kali kemudian dihadiroi lagi kepada Nabi Khidir alaihissalam. Memang sohibul laduni itu dari Nabi Khidir alaihissalam. Mayoritas ketika itu orang pandai dididik oleh Nabi Khidir pendidikannya. Raden Syahid itu yaitu Sunan Kalijaga. Ajazani Muhammad Laduni wa Abi Fauzan. Nah, ini pengijazahnya. Man ajazani, orang yang mengijazahi. Memang harus ada yang mengijazahkan. Tidak boleh kita mengamalkan suatu amalan tanpa adanya pengijazahan. Kalau memang sampean pengen ijazah itu, carilah orang-orang hebat di sekeliling Anda, pastinya ada orang yang mempunyai ijazah itu. Sholawat nariyah Sunan Kalijaga. Selanjutnya cukup diamalkan sehabis sholat asar sebanyak 11 kali, dan saat ingin mengamalkan harus bertawasul terlebih dahulu. Itu dia pembahasan mengenai ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu ilmu yang tidak harus seperti orang-orang pada umumnya membuka kitab kemudian menghafalkan. Memang ilmu laduni itu seakan-akan ditransfer ilmunya, diberikan langsung seperti itu dari Allah. Dan itu sedikit sekali orang yang mendapatkan ilmu laduni. Kita tidak bisa memaksa hal itu. Maka ya dengan kita ikhtiar terlebih dahulu belajar. Dan adanya ilmu laduni itu memang membuat manusia akan menjadi merasa malas. Tanpa belajar kita bisa seperti itu. Ilmu laduni bukan, pada dasarnya sama saja seperti beliau Al-Mukarram ya Haji Bahauddin Nur Salim, itu bukan laduni, itu memang beliau ahli atau pintarnya karena belajar sungguh-sungguh. Malah kadang kehebatan yang asli, yang hakiki itu bukan diukur dari laduni itu, malah diukur dari bagaimana berprosesnya. Malah banyak pendapat para ulama, perbedaan antara laduni atau bukan itu tipis sekali. Bahkan tidak bisa kita jamin itu laduni atau bukan. Itu yang dicari atau bukan laduni itu sulit. Karena ilmu laduni itu ilmu yang jarang sekali orang mempunyai itu. Walaupun punya ijazahnya tidak menjamin
kita untuk bisa. Jadi itu ada opsi juga, memang ada ilmu laduni. Silahkan panjenengan sami mendatangi orang-orang yang hebat di sekeliling Anda. Pastinya ada di setiap desa orang-orang yang hebat yang mempunyai ilmu-ilmu tersebut. Kita harus mempunyai guru. Apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan perintah guru dan bimbingan guru. Walaupun iya ada bacaannya seperti apa. Saya ini sama-sama belajar. Apa yang saya ketahui saya ucapkan, yang saya tidak ketahui ya saya tidak ucapkan. Apabila apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan atau tidak pas dengan hati panjenengan sami kalian semua, saya mohon maaf. Dan memang ada kebenaran dari sampean, tolong diisi di kolom komentar apa yang benar dari isi itu. Jadi memang ilmu laduni itu ada, dan ada tata caranya tersendiri. Yang tadi salah satu yang beliau Sunan Kalijaga lakukan, karena tata cara keilmuan Sunan Kalijaga memang di luar kebiasaan manusia, di mana diawali beliau dengan bertapa selama 3 tahun, kemudian bertafakur atau mempelajari sendiri di dalam gua, dibimbing oleh malaikat atau Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir adalah nabi yang sampai detik ini masih hidup. Itu beliau Nabi Khidir, yang dimana identik dengan kita yang sering kita dengar. Beliau itu nabi yang itu keilmuannya hebat melebihi Nabi Musa. Banyak cerita tentang beliau Nabi Khidir. Dan nanti saya bisa ceritakan di video-video yang selanjutnya. Mungkin itu saja tema tentang sosok keilmuan beliau Sunan Kalijaga dalam hal ilmu laduni. Baik ilmu laduni untuk diamalkan, tapi jangan terlalu menggebu-gebu. Harus pintar, tidak ada jaminan. Yang bisa menjamin kebaikan kita adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.